Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tutorial tentang pengembangan sistem informasi yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Armi Sidik, Eskom MSI. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Erin Ermawati dengan NPM 1742920, Teknik Informatika semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah pengembangan sistem informasi yang sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau sistem development. Pengembangan sistem informasi didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Sebenarnya, untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari satu sistem analisis yang berupaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Yang kedua, sistem development. Langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Mengapa perlu adanya pengembangan sistem informasi? Yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Dan yang terakhir, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten dan harus bermanfaat bagi personel baru dalam tim proyek. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan perencanaan dan pendefinisian proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan, mulai dari nol atau prototipe. Misalnya, menentukan siapa saja yang akan menjadi user dari sistem informasi ini. Bagaimana alur proses sistem ini dimulai dari input database hingga mencetak slip gajinya. Menentukan rumusan penghitungan gaji berdasarkan kilometer dan sebagainya. Yang kedua, analisis. Fase analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu pengguna sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem yang baru. Tahapan di analisis sistem. Yang pertama ada studi pendahuluan. Kegiatan awal dari analisis sistem adalah studi awal atau studi pendahuluan tentang jenis ruang lingkup dan pemahaman awal dari proyek sistem teknologi informasi. Studi pendahuluan ini menghasilkan sistem secara awal, perkiraan biaya yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan. Yang kedua ada studi kelayakan. Setelah mengumpulkan data dan mendokumentasikan fakta, sistem analisis mengetahui apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, sistem analisis melakukan studi kelayakan untuk memperhitungkan apakah organisasi atau instansi di mana sistem tersebut dibuat dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pengembangan sistem atau tidak. Studi kelayakan merupakan suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemanapun sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Mengidentifikasi masalah di sistem lama supaya dapat diperbaiki di sistem yang baru. Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya merupakan sumber dari permasalahan yang harus diperbaiki. Memahami sistem yang ada untuk mendapatkan data dan menganalisis permasalahannya. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil penelitian. Menganalisis hasil penelitian adalah menemukan penyebab permasalahan sistem yang tidak berfungsi sehingga dapat cepat digantikan dengan sistem yang baru. 3. Tahap desain. Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding, bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Dalam tahap ini membantu menspesifikkan kebutuhan hardware dan
mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Beberapa hal yang dilakukan dalam desain sistem adalah: satu, pemodelan sistem. Yang kedua, desain basis data atau mencakup model basis data dan teknik implementasi basis data. Desain aplikasi yang mencakup desain form dan penjelasan dan desain menu aplikasi. Ada desain perangkat keras atau jaringan adalah desain perangkat yang akan diimplementasikan. Desain jabatan atau deskripsi pengguna adalah tugas orang yang terlibat dalam pengguna aplikasi. Dan yang keempat, ada pengembangan. Proses perancangan yang cukup panjang. Tahap berikutnya adalah membuat sistem informasi. Pembuatan sistem ini meliputi kegiatan pembuatan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, disertai dengan pembuatan buku penggunaan aplikasi agar mudah dan melakukan training dan implementasi sistem. Pada tahap ini, diperlukan proses uji coba aplikasi yang meliputi uji performa, program logik, implementasi business rules, faktor manusia, bisnis proses atau prosedur, dan efisiensi input dan output. Perancangan sistem terinci dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen sistem, teknologi informasi yang akan dibangun, dan pemrogram dan ahli teknik lainnya. Yang kelima, ada testing. Testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, yaitu menguji apakah produk, dalam hal ini sistem informasi yang dihasilkan, telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu suatu produk. Testing merupakan proses analisa dan entitas software. Pada testing ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perbedaan antar kondisi software yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Untuk melihat kerusakan suatu produk, melakukan evaluasi fitur-fitur dari software. Yang keenam, ada implementasi. Melakukan pengujian terhadap sistem informasi atau program aplikasi atau aplikasi yang sebelum digunakan. Menguji dan membandingkan dengan sistem sebelumnya untuk memunculkan keunggulan pada sistem yang lama dan mengurangi kesalahan pada sistem yang baru. Sistem yang baru lebih baik daripada sistem yang lama. Merevisi sistem yang diuji, sampai sistem benar-benar dapat menyelesaikan masalah pada sistem atau organisasi. Revisi sistem sebelum sistem digunakan. Sistem yang sudah digunakan berarti sudah melalui pengujian sistem dan sistem layak dioperasikan atau digunakan. Yang ketujuh, ada pengoperasian dan pemeliharaan. Setelah terbentuk sistem dan diimplementasikan, diperlukan proses pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini mencakup keseluruhan proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Tahap ini meliputi kegiatan pemantauan dan kontrol pengoperasian, antisipasi gangguan kecil, melakukan penyempurnaan yang mungkin terlewatkan, dan antisipasi faktor-faktor eksternal, virus, kehilangan atau kerusakan data, chatting, dan lain-lain. Beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemantauan pengoperasian. Libatkan tim pengembang untuk memantau secara langsung pada waktu-waktu tertentu mengenai bagaimana pihak-pihak pengguna mengoperasikan sistem yang dibuat. Yang kedua, ada antisipasi gangguan kecil. Biasanya selalu ada gangguan kecil dalam suatu aplikasi yang baru dikembangkan. Yang ketiga adalah lakukan penyempurnaan. Antisipasi faktor-faktor luar, virus, kerusakan atau kehilangan data, atau sistem diakses oleh pihak luar. Demikian pembahasan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.